Mencintai seorang pria Indonesia. Hidupku jadi begini, Bu. Tapi justru karena mencintai pria Indonesia. Meskipun hidupku begini, aku tetap merasa bahagia. Di sebuah kamar kos di lantai atas sebuah gedung di Jakarta, dua perempuan, ibu dan anak dari Jepang, sedang berhadapan. Kenapa harus pemuda Indonesia yang terlilit utang? Di Jepang, ada begitu banyak pemuda hebat, apa kau tidak lihat? Meskipun ibu memberiku 10 miliar yen, aku tidak butuh. Aku sangat bahagia sekarang. Bisakah Anda memahami percakapan ini? Seorang gadis Jepang yang mencintai seorang pemuda Indonesia, tinggal di kamar kos sewaan. Seorang gadis yang telah menolak pernikahan dengan para pemuda dari keluarga konglomerat Jepang. Mengapa ia meninggalkan segalanya untuk memilih kehidupan yang sulit di samping pria miskin dari Indonesia ini? Mari kita dengarkan kisahnya. Nama saya, Ayaka. Saya adalah putri tunggal yang lahir di sebuah keluarga Zaibatsu, konglomerat, di Tokyo, Jepang. Sejak kecil, hidup saya selalu dipenuhi dengan aturan dan etiket yang ketat. Di pagi hari, saya harus membungkuk dengan sudut yang telah ditentukan, bahkan senyum pun harus ditahan agar sesuai dengan martabat seorang nona muda. Setiap hari saya bangun pukul 6 pagi untuk mempersiapkan diri menghadapi jadwal belajar dan latihan yang padat. Ibu saya selalu berkata, "Ayaka, bersikaplah layaknya keturunan keluarga kita. Dari cara memegang sumpit hingga cara menuang teh, semuanya harus sempurna." Sementara teman-teman sebaya saya bebas berlari dan bermain, saya menghabiskan waktu untuk belajar sodo, kaligrafi, cado upacara minum teh, dan piano. Karena latar belakang keluarga, saya tidak pernah kekurangan pelamar. Mulai dari putra mitra bisnis ayah, putra seorang politisi, hingga putra kedua dari keluarga terpandang lainnya, berbagai macam pria datang melamar. Namun, saya selalu menggelengkan kepala, menolak. Aku ingin menempuh jalanku sendiri, bukan hanya hidup sebagai istri seseorang. Dengan tekad itu, saya mengabaikan penolakan orang tua dan mendaftar di salah satu universitas terkemuka di Jepang, bersiap untuk hidup mandiri. Kehidupan universitas memberiku kebebasan yang baru. Untuk pertama kalinya, saya bisa belajar apa yang saya inginkan tanpa pengawasan keluarga. Alasan saya memilih jurusan administrasi bisnis internasional pun sederhana. Saya ingin melangkah ke panggung dunia dengan usaha saya sendiri, bukan suatu hari nanti mewarisi bisnis ayah. Setiap hari saya belajar di perpustakaan hingga larut malam, aktif berbicara dalam diskusi, dan perlahan-lahan menunjukkan kemampuan diri. Namun suatu hari, kehidupan tenangku itu benar-benar terguncang. Hari itu, saya masih pergi ke ruang kuliah untuk mendengarkan ceramah seperti biasa, lalu pergi ke kantin mahasiswa untuk makan siang. Ketika saya duduk dan meletakkan tas, saya melihat secarik kertas kecil di atas meja. Awalnya saya pikir itu pesan dari seorang teman, tetapi ketika saya membukanya, wajah saya menegang. "Kau pikir kau siapa? Sombong sekali. Nanti sore jam 5 bertemu di gerbang utama." Tulisan kasar dan tidak menyenangkan itu bahkan mencantumkan waktu dan tempat dengan jelas. Melihat tulisan tangannya, saya menduga itu tulisan seorang laki-laki yang ditulis dengan tergesa-gesa dan berantakan. Awalnya saya berniat mengabaikannya, berpikir itu mungkin lelucon seseorang atau pesan yang salah alamat. Tetapi harga diri yang dipupuk dalam keluarga terpandang dan rasa keadilan dalam diri saya bangkit. Saya berpikir jika seseorang telah menghina saya harus mencari tahu alasannya. Membiarkannya begitu saja terasa sangat tidak menyenangkan. Sepanjang sore itu saya tidak bisa berkonsentrasi karena secarik kertas itu. Kalimat "kau pikir kau siapa?" sombong sekali terus terngiang di kepala saya. Saya hanya rajin belajar, dengan jujur mengemukakan pendapat saya dalam presentasi. Mengapa itu dianggap sombong? Saya tidak bisa mengerti. Jam menunjukkan pukul 4.30 sore. Meskipun dalam hati saya tidak ingin pergi, pada akhirnya rasa penasaran dan amarah menang. Saya merapikan tas dan berjalan menuju gerbang utama kampus. Dalam perjalanan, saya terus berpikir, siapa sebenarnya yang meninggalkan catatan tidak sopan ini dan apa tujuan mereka memanggil saya ke sini. Ketika saya tiba di gerbang utama, jam menunjukkan tepat pukul 5, saya melihat sekeliling dan sepertinya ada lebih banyak mahasiswa dari biasanya. Semua orang berjalan dengan tergesa-gesa. Saya berdiri di tempat yang paling mudah terlihat di depan gerbang dan mengamati sekeliling. Tapi anehnya, meskipun jelas ada yang mengajakku bertemu, tidak ada seorang pun yang mendekat. 5 menit, 10 menit berlalu, tidak ada yang terjadi. Saya mulai ragu, mungkinkah saya salah atau ini benar-benar hanya lelucon. Tepat pada saat itu, seorang pemuda menarik perhatian saya. Ia berdiri agak jauh dari gerbang utama, terus-menerus melihat jam tangannya seolah sedang menunggu seseorang. Ia bertubuh tinggi, senyumnya tampak ramah, namun memancarkan kesederhanaan dan ketulusan. Dia tampak seperti orang Indonesia. Awalnya saya berniat melewatinya, tetapi melihat ia juga sedang menunggu seseorang seperti saya, tiba-tiba terpikir, mungkinkah kami berada dalam situasi yang sama? Waktu terus berjalan dan orang yang mengajakku bertemu masih belum muncul. Akhirnya, saya memberanikan diri mendekati pemuda itu.
Permisi, Anda sedang menunggu siapa? Ketika saya bertanya dengan hati-hati, pemuda itu menatap saya dengan terkejut. Ah, ya, saya sedang menunggu seseorang tapi tidak kunjung datang. Suaranya sedikit bingung. Apakah Anda juga menerima secarik kertas? Mendengar pertanyaan saya, matanya membelalak. Bagaimana Anda tahu? Saya juga menerima secarik kertas yang meminta saya datang ke gerbang utama. Sesaat, kami saling berpandangan, perasaan aneh menyelinap. Sepertinya kami telah terseret ke dalam situasi yang canggung, kami mulai berbicara secara alami. Saya Ayaka, mahasiswi tahun kedua jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Saya Budi, satu jurusan dan satu angkatan dengan Anda. Saya mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Saat itulah saya tahu firasat saya benar. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah kami satu jurusan, satu angkatan di universitas yang sama. Mendengar nama Budi, saya merasa tidak asing. Sepertinya saya pernah mendengar profesor memanggil namanya di kelas atau mendengar seseorang memanggilnya di koridor. Tetapi ini adalah pertama kalinya kami berbicara secara langsung. Apa isi catatan yang Anda terima? Saya bertanya dengan hati-hati. Budi sedikit ragu lalu mengeluarkan secarik kertas dari saku jaketnya dan menunjukkannya kepada saya. Jam 5 di gerbang utama, ada yang ingin dibicarakan. Isinya berbeda dengan yang saya terima, tetapi waktu dan tempatnya sama persis. Saat itu juga saya menyadari bahwa semua ini adalah lelucon yang terencana dari seseorang. Dan di baliknya mungkin adalah teman-teman sekelas yang sering menindas Budi. Saya telah melihat berkali-kali di kelas beberapa mahasiswa laki-laki sengaja mengucilkannya atau membuatnya kesulitan. Mas Budi, apakah biasanya Anda sering ditindas oleh seseorang? Ketika saya bertanya langsung, raut wajah Budi sedikit muram. Yah, ada beberapa teman yang sepertinya tidak terlalu menyukai saya. Mungkin karena saya orang Indonesia. Suaranya terdengar pasrah. Mendengar itu, saya merasa marah. Hanya karena kewarganegaraan yang berbeda, mereka menindas seseorang, bahkan memanfaatkan saya untuk membuat Budi semakin tidak nyaman. Ini jelas-jelas penindasan. Mereka telah memanfaatkan saya sebagai alat untuk menyulitkan Anda. Budi tampak sedikit terkejut mendengar perkataan saya. Benarkah? Saya hanya berpikir sederhana ada seseorang yang ingin berbicara dengan saya. Dia tampak seperti orang yang sangat tulus. Atau mungkin dia sudah terlalu terbiasa dengan situasi seperti ini sehingga tidak lagi menganggapnya sebagai masalah besar. Kami menunggu sekitar 1 jam lagi, tetapi tidak ada yang muncul. Akhirnya kami yakin bahwa semua itu hanyalah lelucon. Mas Budi, Anda tidak bisa membiarkan mereka memperlakukan Anda seperti ini, segalanya bisa menjadi lebih buruk, kataku khawatir. Budi hanya tersenyum sedih. Terima kasih, Mbak Ayaka, tapi apa yang bisa saya lakukan? Di sini saya hanyalah orang asing, hanya bisa bersabar. Dalam kata-katanya, saya merasakan kesepian yang mendalam. Belajar di negeri asing sendirian, dan harus menanggung hal-hal seperti ini, sungguh menyedihkan. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan Budi, seseorang yang baru pertama kali saya temui. Mengapa saya begitu peduli? Mungkin karena kami senasib atau hanya karena rasa kasihan. Yang pasti, sejak hari itu, bayangan pemuda bernama Budi tidak mudah hilang dari benak saya. Malam itu ketika menulis buku harian, saya masih memikirkan apa yang telah terjadi. Hari ini terjadi hal yang aneh. Karena lelucon seseorang, aku bertemu dengan seorang mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Dia terlihat lebih baik dari yang kukira, tapi sepertinya dia benar-benar ditindas di kampus. Sungguh mengkhawatirkan. Menuliskan baris-baris ini, saya perlahan mengerti mengapa saya begitu peduli padanya. Keesokan harinya, ketika tiba di kampus, tanpa sadar saya mencari Budi. Di koridor, di ruang kuliah, di kantin mahasiswa, saya terus melihat sekeliling mencarinya. Dan ketika saya menemukannya, entah kenapa saya merasa lega. Budi di kelas tetap rajin seperti biasa, tapi sekarang keadaannya di mata saya berbeda. Pemandangan dia duduk sendirian, gambaran dia menjadi orang terakhir yang belum mendapatkan kelompok saat mengerjakan tugas, sosoknya yang sendirian memandang keluar jendela saat istirahat. Semua itu menjadi baru di mata saya. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan Budi dan merasakan rasa penasaran serta belas kasihan yang aneh. Meskipun saya tidak tahu apakah itu murni rasa kasihan atau perasaan lain, yang pasti insiden catatan aneh itu telah membawaku pada sebuah pertemuan baru. Dan perubahan apa yang akan dibawa oleh pertemuan itu dalam hidupku. Saat itu aku sama sekali tidak bisa menduganya. Setelah kejadian itu, pandanganku tanpa sadar lebih sering tertuju pada Budi. Awalnya kupikir itu hanya rasa penasaran, sebuah perhatian untuk orang yang bernasib sama. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku sadar aku semakin sering mencarinya. Setiap kali masuk ke ruang kuliah, aku tanpa sadar mencari di mana Budi duduk. Dia selalu duduk sendirian di sudut paling belakang. Sangat kontras dengan mahasiswa lain yang biasanya berkumpul 3 atau 5 orang. Awalnya kupikir dia hanya seorang yang pendiam,
Tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, aku menyadari bukan itu masalahnya. Ketika mahasiswa memilih tempat duduk sebelum kelas dimulai, kursi-kursi di sekitar Budi selalu kosong. Jika ada yang tidak sengaja hendak duduk di dekatnya, mahasiswa lain akan memanggil pelan, "Hei, jangan duduk di situ, sini saja," lalu menarik mereka ke tempat lain. Budi berpura-pura tidak tahu, sendirian membaca buku teks, tetapi aku bisa membaca kesepian yang sekilas terpancar dari raut wajahnya. Dalam sebuah kelas bisnis internasional, profesor mengumumkan tentang sebuah proyek kelompok. Setiap kelompok yang terdiri dari 6 orang akan menganalisis studi kasus sebuah perusahaan global. Sementara para mahasiswa bergegas berdiri mencari kelompok, aku dengan cemas melihat ke arah Budi. Seperti yang kuduga, Budi adalah orang terakhir yang tersisa sendirian. Mahasiswa lain dengan cepat membentuk kelompok dengan teman-teman dekat mereka, hanya menyisakan dia yang terpencil di tempat duduknya. Ketika profesor bertanya, apakah masih ada mahasiswa yang belum punya kelompok, Budi dengan ragu-ragu mengangkat tangan. Saat itu, seorang mahasiswa bernama Tanaka, yang sepertinya ketua sebuah kelompok, berkata dengan enggan, "Ya sudah, masuk saja ke kelompok kami." Tapi dari raut wajah dan nada bicaranya, jelas sekali tidak ada niat untuk menyambutnya. Budi dengan sopan mengucapkan terima kasih lalu bergabung dengan kelompok itu. Pada hari pertemuan kelompok pertama, aku kebetulan melewati kafe tempat mereka berkumpul. Melihat melalui kaca jendela, aku melihat sosok Budi yang tampak menyedihkan. Anggota kelompok lain berbicara dan tertawa riang, sementara Budi hanya sendirian tekun mencatat sesuatu di buku catatannya. Beberapa hari kemudian, di kelas, setiap kelompok secara bergiliran melaporkan kemajuan mereka. Saat giliran kelompok Tanaka, Budi benar-benar dikesampingkan. Sementara anggota lain bergantian mempresentasikan bagian mereka, Budi hanya berdiri di belakang sambil mengangguk. Yang lebih mengejutkan adalah isi presentasi mereka memiliki kesalahan yang jelas. Pada bagian yang membahas sebuah perusahaan Indonesia, mereka memberikan informasi yang sama sekali salah. Melihat ekspresi Budi, aku tahu dia juga menyadari kesalahan itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai akhir. Setelah presentasi selesai, profesor berkomentar bahwa bagian tentang Indonesia sepertinya memerlukan informasi yang lebih akurat. Saat itulah Tanaka baru menoleh ke arah Budi dan berkata, "Ah, Budi kan orang Indonesia, tolong perbaiki bagian ini sebelum kelas berikutnya ya." Dia mengatakannya dengan begitu alami seolah-olah telah memberikan tugas itu kepada Budi sejak awal. Saat makan siang, aku kembali bertemu dengan Budi. Dia sedang sendirian mencari bahan di perpustakaan. "Kamu terlihat sangat lelah," sapaku. "Tidak apa-apa, sebaliknya aku senang bisa membantu," jawabnya. Saat itu, aku menyadari bahwa orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara marah atau putus asa. Jika itu orang lain, mungkin sudah lama marah besar, tetapi Budi justru menerima segalanya dengan positif. "Kamu benar-benar baik-baik saja, menurutku ini sangat tidak adil," tanyaku khawatir. Budi berpikir sejenak lalu berkata, "Mbak Ayaka, Indonesia adalah negara yang bangkit dari peperangan hanya dalam beberapa dekade untuk menjadi ekonomi yang dinamis. Saya juga ingin mewarisi ketangguhan itu." Mendengar kata-kata itu, hatiku bergetar hebat. Berbeda denganku, yang selalu dilindungi, Budi menggunakan seluruh tubuhnya untuk menghadapi kenyataan yang keras. Di matanya, aku bisa membaca keteguhan dan harapan. Sejak hari itu, cara pandangku terhadap Budi berubah total. Perasaan awal yang muncul dari rasa kasihan perlahan berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Sosoknya yang tidak pernah menyerah pada kesulitan terasa begitu baru dan menarik bagiku. Beberapa hari kemudian, di kelas ekonomi, terjadi insiden lain. Saat mempersiapkan presentasi kelompok, anggota kelompok Budi yang lain dengan sengaja memberitahukan waktu presentasi yang salah kepadanya. Jadwal presentasi adalah hari Rabu, tetapi mereka memberitahunya hari Jumat. Pagi hari Rabu, sementara kelompok lain sudah siap, hanya Budi yang berdiri di sana dengan wajah bingung. Ketika profesor bertanya, "Di mana kelompok 3?" Budi dengan wajah memerah meminta maaf dengan suara pelan. "Maaf, Pak, saya salah hari." Anggota kelompok lain menyangkal habis-habisan. "Kami sudah memberitahunya dengan jelas hari Jumat, lalu menyalahkan semuanya pada Budi seorang." Profesor terpaksa menunda presentasi kelompok itu ke minggu berikutnya. Setelah kelas usai, Budi dengan tergesa-gesa meminta maaf kepada anggota kelompoknya. "Maaf sekali, teman-teman. Ini karena kelalaian saya. Minggu depan saya akan mempersiapkannya dengan sempurna." Mereka menjawab seadanya. "Tidak apa-apa," tetapi raut wajah mereka jelas-jelas menyalahkan Budi. Aku tidak tahan lagi. Setelah kelas, aku memanggil Budi secara pribadi dan memberitahukan yang sebenarnya. "Mas Budi, itu bukan salahmu. Aku melihat semuanya, merekalah yang sengaja memberitahukan informasi yang salah kepadamu." Budi tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum sedih. "Meskipun begitu, mau bagaimana lagi? Seharusnya aku memeriksa ulang sekali lagi." Dia masih menyalahkan dirinya sendiri. "Kenapa kamu tidak marah? Jika terus diperlakukan seperti ini, mereka akan semakin menjadi-jadi," kataku tidak sabar. Budi dengan tenang menjawab,
Marah juga tidak akan mengubah situasi, sebaliknya, menunjukkan kepada mereka hasil yang lebih baik akan lebih berarti. Saat itu, aku memahami filosofi hidup Budi. Dia adalah orang yang memilih untuk diam-diam berjalan di jalannya sendiri daripada membalas dendam atau berkonfrontasi. Dia fokus pada bagaimana cara mengatasi kesulitan. Pada hari presentasi minggu berikutnya, kelompok Budi memberikan presentasi yang benar-benar luar biasa. Berkat materi yang disiapkan Budi semalaman, presentasi mereka lebih sempurna daripada kelompok manapun. Profesor juga memuji, presentasi kali ini benar-benar mengesankan, terutama analisis datanya. Setelah presentasi, Budi tersenyum cerah menyapa anggota kelompoknya. Meskipun mereka tahu bahwa berkat Budi mereka mendapat nilai tinggi, tetap saja tidak ada ucapan terima kasih. Tapi Budi sepertinya tidak peduli. Malam itu, aku mengajaknya minum kopi untuk merayakannya. Ini adalah pertama kalinya kami duduk berdua dan mengobrol. Budi menceritakan tentang kehidupannya di Jepang, alasan dia memutuskan untuk belajar di sini, dan impian masa depannya. Keluargaku tidak begitu berada, ayahku punya bengkel mebel kecil. Beliau mengirimku ke Jepang dengan harapan aku akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dalam perkataan Budi, aku merasakan cinta dan tanggung jawab yang mendalam yang dia miliki untuk keluarganya. Karena itu aku harus berusaha lebih keras lagi. Sesulit apapun, aku tidak boleh menyerah, karena ini bukan hanya masalah pribadiku. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Keadaannya sangat berbeda denganku. Seorang yang selalu mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku menyadari betapa dalamnya batin Budi. Meskipun bahasa Jepangnya masih terbata-bata, dia selalu berbicara dengan sepenuh hati dan selalu memiliki kebiasaan untuk lebih dulu memperhatikan orang lain. Bahkan ketika berbicara tentang teman-teman sekelas yang menindasnya, dia masih mencoba untuk memahami, mungkin mereka juga punya alasan sendiri. Setelah beberapa bulan akrab, kami secara alami menjadi sepasang kekasih. Awalnya kami berdua cukup malu-malu, tetapi semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, perasaan istimewa itu semakin dalam. Budi adalah pria paling tulus dan hangat yang pernah kutemui. Kencan pertama kami adalah di sebuah kafe kecil di kota. Budi menggunakan uang hasil kerja paruh waktunya untuk membelikanku sepotong kue dan berkata, momen paling bahagia adalah saat bersama Ayaka. Saat itu juga, aku menyadari betapa pentingnya pria ini dalam hidupku. Namun, hari-hari bahagia berlalu lebih cepat dari yang kukira. Suatu hari, Budi menemuiku dengan wajah muram yang sangat berbeda dari biasanya. Ayaka, ada hal serius yang ingin aku bicarakan. Bengkel mebel kecil ayah Budi di Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang parah karena seorang mitra besar tiba-tiba membatalkan kontrak. Keluarganya telah mengerahkan seluruh upaya untuk mempertahankannya, tetapi pada akhirnya tidak dapat bertahan. Ayahnya harus menggadaikan rumah untuk meminjam uang. Aku harus kembali ke Indonesia untuk membantu keluarga. Suara Budi berat dengan keputusasaan dan rasa bersalah. Saat itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Budi kembali ke Indonesia berarti kami harus berpisah. Tetapi pada saat yang sama, pikiran lain muncul di benakku. Bukankah cinta sejati adalah berada di samping orang yang kita cintai di saat-saat sulit? Mas Budi, bolehkah aku ikut ke Indonesia bersamamu? Tanyaku hati-hati. Budi menatapku dengan heran. Ayaka, itu akan sangat berat untukmu. Indonesia tidak seperti Jepang, apalagi keadaanku sekarang. Tetapi aku sudah bertekad, terlahir sebagai seorang nona muda, selalu hidup dalam kemewahan, tetapi aku merasa jika bisa bersama orang yang benar-benar kucintai, aku bisa menanggung kesulitan apapun. Malam itu, aku pulang dan berbicara dengan orang tuaku. Ayah, ibu, aku memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Aku ingin hidup bersama Mas Budi. Seperti yang kuduga, reaksi orang tuaku sangat keras. Apa yang kau katakan, Ayaka? Kau mau mencari susah sendiri? Suara ayahku bergetar karena marah. Ibuku juga menentang, anakku, mengapa kau harus berjalan di jalan yang penuh penderitaan itu? Jika pemuda itu benar-benar mencintaimu, dialah yang seharusnya mengalah. Kerabat dan kenalan keluarga juga serempak menentang, nona muda dari keluarga konglomerat, mengapa membuat pilihan seperti itu? Pergi ke Indonesia hanya akan menderita, nanti kau akan menyesal. Pemuda itu pasti hanya memanfaatkan latar belakang keluargamu. Tapi aku tidak goyah, hidupku akan kupilih dan kupertanggungjawabkan sendiri. Mas Budi adalah orang yang ingin kusanding seumur hidup. Aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau status keluarga. Akhirnya, setelah berminggu-minggu perdebatan sengit, ayahku memberikan ultimatum. Jika kau memang ingin pergi, pergilah. Tapi anggap saja kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Meskipun nanti kau menyesal, jangan pernah kembali. Mendengar kata-kata itu, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tetap mengangguk. Baik, ayah. Aku tidak akan menyesal. Begitulah, aku memutuskan untuk pergi ke Indonesia, bahkan menerima kenyataan diusir dari keluarga. Sejak hari pertama tiba di Indonesia, kenyataannya tidak seindah bayangan.
Keadaan keluarga Budi jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Rumah mereka telah disita oleh bank, Budi harus menumpang di rumah seorang teman. Yang lebih mengejutkan lagi adalah utang biaya hidup dan biaya kuliah Budi saat masih di Jepang telah mencapai angka yang tidak sedikit. Ayaka, maafkan aku. Jika aku tahu situasinya seperti ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu datang. Setelah berhari-hari merasa bersalah, Budi akhirnya mengucapkan kata putus. Ayaka, bersama orang sepertiku, kamu hanya akan menderita. Kupikir sebaiknya kamu kembali ke Jepang, matanya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Tapi aku dengan tegas menjawab, utang Mas Budi juga utangku. Kita bayar bersama-sama saja. Aku tidak bisa hidup senang sendirian di Jepang. Saat itu hatiku sudah mantap, tempat tinggal yang Budi temukan adalah sebuah kamar kos di lantai paling atas sebuah gedung tua di Jakarta. Kamar itu hanya seluas sekitar 15 meter persegi, lembab dan kurang cahaya. Pertama kali melihatnya, aku terkejut. Itu bahkan lebih kecil dari kamar mandiku di rumah di Jepang. Ayaka, aku benar-benar minta maaf. Saat ini aku hanya bisa menemukan tempat seperti ini. Budi menyalahkan dirinya sendiri atas keadaannya, tetapi aku justru merasa lega. Aku merasa inilah awal yang sebenarnya. Aku menolak uang saku yang diam-diam dikirimkan oleh orang tuaku. Ibuku secara rahasia menelepon mengatakan bahwa bagaimanapun juga, pada awalnya aku akan membutuhkan bantuan, tetapi aku dengan sopan menolaknya. Bu, ini adalah jalan yang telah kupilih. Aku ingin melewatinya sendiri. Sebaliknya, aku mulai bekerja paruh waktu. Pekerjaan pertamaku adalah di sebuah minimarket. Aku mengambil shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Segalanya terasa asing. Dari cara menggunakan mesin kasir hingga cara menata barang, aku harus belajar dari awal. Setelah sekitar seminggu, tubuhku mulai terbiasa. Siang hari aku bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Ada hari-hari di mana aku bekerja lebih dari 12 jam, tetapi pikiran untuk membayar utang bersama Budi memberiku kekuatan. Pekerjaan di kedai kopi memang lebih ringan, tetapi memenuhi permintaan detail dari pelanggan tidaklah mudah. Aku harus belajar cara membuat latte art, mempelajari karakteristik berbagai jenis kopi. Awalnya aku juga melakukan banyak kesalahan, tetapi perlahan-lahan aku terbiasa. Hal yang paling melelahkan bukanlah kelelahan fisik, melainkan kesepian di dalam jiwa. Di Jepang, aku selalu dikelilingi keluarga dan teman-teman, tetapi di Indonesia, selain Budi, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita. Hambatan bahasa juga lebih besar dari yang kukira. Meskipun aku sudah belajar bahasa Indonesia di Jepang, bahasa sehari-hari sangat berbeda. Saat bekerja, seringkali pelanggan berbicara terlalu cepat, aku tidak bisa menangkapnya dan merasa sangat bingung. Suatu hari, saat bekerja di minimarket, seorang pelanggan melihatku dan bertanya, "Mbak orang Jepang, ya? Kenapa kerja di sini?" Tatapan mereka saat itu membuat hatiku sakit. Pandangan yang menyelidik hanya karena aku orang asing terkadang melukaiku. Tapi Budi adalah orang yang paling memahami perasaanku. Ayaka, kamu pasti lelah sekali. Terima kasih banyak ya. Tanpamu, aku tidak tahu akan jadi apa. Satu kalimat hangat darinya menghapus semua kelelahanku. Kami memulai kehidupan sederhana di kamar kos di lantai atas. Pagi hari, kami bangun bersama, sarapan sederhana, lalu masing-masing pergi bekerja. Malam hari, kami berdua pulang dengan tubuh lelah, makan malam dengan mie instan atau nasi kepal. Akhir pekan, kami mencuci dan bersih-bersih bersama. Di Jepang, semua pekerjaan ini dilakukan oleh asisten rumah tangga, tapi sekarang aku harus melakukannya sendiri. Awalnya canggung, tapi perlahan-lahan aku terbiasa. Kenangan yang paling tak terlupakan adalah saat Budi membelikanku sebuah pot tanaman kecil sebagai hadiah ulang tahun. Ayaka, seperti pot kecil ini, kita juga akan tumbuh kuat ya. Mendengar kata-kata itu, air mataku mengalir. Meskipun materi kami kekurangan, jiwa kami lebih kaya dari siapapun. Cinta kami dimulai dari lantai dingin kamar kos. Kini kami menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Tapi aku percaya bahwa selama kami bersama, kami bisa melewati semuanya. Kehidupan di Indonesia berjalan sekitar 1 tahun. Hubunganku dan Budi semakin dalam. Kami memahami kesulitan masing-masing dan menjadi pasangan hidup yang sesungguhnya. Namun, semakin kuat perasaan kami, semakin dingin pandangan orang-orang di sekitar. Kerabat di Jepang terus-menerus menelepon, dari bibi hingga sepupu, semua orang bergantian menelepon. Ayaka, kau akan hidup seperti itu sampai kapan? Sadarlah dan kembalilah. Suami bibiku bahkan berkata lebih blak-blakan. Gosip tentang nona muda keluarga konglomerat akan menikahi seorang pemuda Indonesia yang terlilit utang sudah menyebar di seluruh Jepang. Kau sudah cukup mempermalukan keluarga. Kata-kata dari sepupuku, Yumi, yang paling dekat denganku sejak kecil, adalah yang paling menyakitkan. Ayaka, kamu begitu pintar, kenapa bisa membuat pilihan seperti ini? Di Jepang semua orang membicarakanmu. Apa gadis itu sudah gila? Ibuku bercerita bahwa di kalangan atas, ceritaku telah menjadi buah bibir.
Katanya dia bekerja paruh waktu di minimarket di Indonesia. Tidak bisa dipercaya nona muda keluarga itu tinggal di kamar kos. Gosip seperti itu membuat ibuku bahkan tidak berani menghadiri pertemuan sosial. Sesekali ibu meneleponku secara diam-diam, suaranya selalu penuh kekhawatiran. Ayaka, ibu pernah berpikir asalkan kau bahagia, itu sudah cukup. Tapi apakah kehidupan seperti itu benar-benar bahagia? Kisah cinta saja sudah cukup, tidak perlu uang, bukankah itu hanya ada di film? Suatu kali ibu menangis terseduh-seduh di telepon, Ayaka, ibu hampir gila karena mengkhawatirkanmu. Ibu tidak bisa mengerti kenapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Jika memang begitu mencintai pemuda itu, kenapa tidak membawanya ke sini? Kita bisa hidup lebih baik. Setiap kali mendengar kata-kata ibu, hatiku sakit, tetapi tekadku tidak berubah. Anehnya, di Indonesia pun ada reaksi serupa. Seorang teman kuliah Budi bernama Randy berkata terus terang padanya. Mas Budi, jujur saja ya, pacar Jepangmu itu agak aneh tidak? Seorang nona muda dari keluarga kaya tiba-tiba datang ke sini untuk hidup susah, kedengarannya tidak masuk akal. Jangan-jangan dia membuat masalah di Jepang lalu kabur ke sini. Teman Budi yang lain bernama Agung bahkan lebih belak-belakan. Mas, jujur saja, menurutku dia hanya memanfaatkanmu. Sekarang pura-pura baik, nanti juga akan kelihatan sifat aslinya. Orang dari kalangan atas tidak sesederhana itu. Budi berkata bahwa dia sangat terluka mendengar kata-kata itu. Bahkan di kedai kopi tempatku bekerja paruh waktu, gosip menyebar di antara para pelanggan. Seorang pelanggan tetap bahkan bertanya langsung padaku, Mbak, saya dengar keluarga Mbak di Jepang kaya raya ya, kenapa kerja di sini? Pasti ada sesuatu kan? Mendengar kata-kata ini, hatiku terasa sakit. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku menjadi lebih tegar. Di minimarket juga begitu. Ketika aku bekerja shift malam, para pelanggan tetap menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Gadis Jepang itu pasti punya cerita tersendiri. Orang biasa tidak akan melakukan pekerjaan ini. Hal yang paling sulit adalah saat pertama kali bertemu dengan Ibu Budi. Setelah lama ragu-ragu, akhirnya Budi memperkenalkanku pada ibunya. Tapi kesan pertama sama sekali tidak baik. Ibu Budi memandangku dari atas ke bawah, lalu bersikap dingin. Budi, apa anak ini benar-benar tulus mencintaimu? Fakta bahwa dia melawan orang tuanya untuk datang ke sini justru membuat tante curiga. Orang normal tidak akan melakukan itu, kata-katanya penuh dengan keraguan. Ibu Budi juga berkata terus terang padaku, Nak, jujur saja ya, kamu dan anak tante terlalu berbeda. Sekarang bilang cinta, tapi nanti kalau masalah-masalah nyata datang, bagaimana? Kalau saat itu kamu mengeluh susah lalu pulang ke Jepang, bagaimana nasib anak tante? Beliau bahkan berkata lebih spesifik, keluarga tante miskin. Budi sekarang terlilit utang, masa depannya akan lebih banyak kesulitan. Seorang nona muda yang besar dalam kemewahan sepertimu. Apa bisa menahan kehidupan seperti itu? Awalnya mungkin terasa baru dan menarik, tapi lama-kelamaan akan melelahkan. Mendengar kata-kata itu, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tetap menjawab dengan sopan, Tante, asalkan bisa bersama Mas Budi, saya bisa menahan semua kesulitan. Kekayaan yang pernah saya miliki di Jepang tidak lebih penting dari saat ini. Saya sadar bahwa kekayaan jiwa lebih penting daripada materi, tapi raut wajah Ibu Budi masih penuh keraguan. Mulut bisa berkata begitu, tapi nanti saat punya anak, mengurus biaya hidup, dan dililit utang, pikiran akan berubah. Saat itu menyesal pun sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, saat bertemu lagi, beliau berkata lebih terus terang, Nak, Tante orangnya blak-blakan. Kalau kamu benar-benar mencintai anak tante, seharusnya kamu membawanya ke Jepang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa malah membuatnya susah di sini? Kata-kata itu sangat melukaiku. Tetapi di saat yang sama, aku juga mengerti perasaannya. Aku tahu itu adalah kekhawatiran yang berasal dari cinta untuk putranya. Dalam situasi itu, Budi dengan hati-hati menyinggung soal pernikahan. Suatu malam ketika kami sedang berjalan-jalan di tepi sebuah sungai di Jakarta, dia tiba-tiba berhenti, menatapku dengan serius dan berkata, Ayaka, kita menikah ya. Aku khawatir situasi ini akan membuatmu semakin lelah, tapi aku ingin bersamamu selamanya. Sebenarnya aku juga berpikiran sama. Daripada hidup bergantung pada kekayaan orang tua, aku siap memulai dari sebuah kamar kos kecil bersama Budi. Aku percaya bahwa dalam kesederhanaan itulah kami akan belajar tentang kebahagiaan sejati. Mas Budi, aku juga berpikir begitu. Apapun kata orang, yang penting kita bahagia, kan? Aku tidak mau lagi hidup dengan mempedulikan pandangan orang lain. Mendengar jawabanku, Budi tersenyum cerah dan memelukku erat. Pernikahan kami akhirnya dilangsungkan. Aula yang kami sewa memang kecil, tetapi dipenuhi oleh segelintir tamu yang tulus mendoakan kami. Beberapa teman Budi, rekan kerja paruh waktu, dan orang tuaku yang terbang dari Jepang. Ketika mengenakan gaun pengantin dan menatap cermin, aku merasa menjadi diriku yang paling cantik. Bukan karena gaun mahal atau perhiasan mewah, tetapi hati yang bahagia yang membuatku bersinar.
Saat aku melangkah memasuki aula, aku melihat Budi meneteskan air mata. Saat itu emosiku juga meluap. Aku merasa semua kesulitan yang telah kulalui adalah untuk momen ini. Saat mengucapkan janji pernikahan, aku berkata dengan gemetar. Bukan rumah besar yang membawa kebahagiaan, cukup dengan hidup bersama. Bersama Mas Budi, aku bisa melewati semua kesulitan. Aku akan menjadi pasangan hidup yang kokoh untuk Mas Budi selamanya. Saat itu, suasana di aula benar-benar berubah. Para tamu yang awalnya tampak khawatir, kini aku bisa membaca keharuan yang mendalam di wajah mereka, terutama ayahku. Dia berusaha menahan air mata dan menatapku. Belakangan aku baru tahu. Saat itu ayah berpikir, anak ini akhirnya tetaplah putriku, membawa darahku. Dia memiliki semangat yang kuajarkan, membuka jalannya sendiri. Budi juga dengan terisak mengucapkan janjinya. Ayaka telah meninggalkan segalanya untukku. Aku akan menjadi orang yang lebih baik untuk Ayaka. Aku akan membahagiakannya seumur hidup agar dia tidak pernah menyesali pilihannya. Ketika upacara tukar cincin selesai dan kami saling berpandangan, aku merasa semua jerih payahku terbayar. Penolakan dan prasangka orang-orang, kesulitan ekonomi, semuanya menjadi tidak berarti. Setelah upacara, ayah mendekatiku. Ayaka, ayah salah. Kau telah membuat pilihan yang luar biasa. Melihat tatapan pemuda itu, ayah tahu dia benar-benar tulus mencintaimu. Ayah terlalu tidak mengertimu. Ayah juga mendekati Budi. Anak muda, tolong jaga putriku. Meskipun ekonomi sulit, hiduplah dengan jiwa yang selalu kaya. Mendengar kata-kata itu, Budi membungkuk dalam-dalam. Ibuku juga datang memegang tangan Budi dan berkata, tolong jaga putri tante ya. Awalnya tante menentang, tapi melihat kalian berdua hari ini, tante rasa kalian benar-benar serasi. Saat itu, aku merasakan hati orang tuaku telah sepenuhnya menerima kami. Setelah pernikahan, rumah kami adalah sebuah kamar kos di lantai atas. Hanya dengan pindah dari kamar kecil di sebuah gang ke sini saja sudah merupakan sebuah kemajuan besar. Satu ruang tamu, satu kamar tidur, satu kamar mandi, semuanya kecil tapi cukup untuk kami berdua. Sejak hari pertama, kami membersihkannya bersama. Perabotan kami sebagian besar adalah barang bekas. Kami berkeliling ke toko-toko barang bekas untuk mencari barang yang pas untuk rumah kami. Meskipun tidak punya uang untuk membeli barang baru, barang-barang bekas itu memiliki cerita tersendiri yang menarik. Dekorasi rumah juga kami kerjakan sendiri. Kami tidak punya uang untuk memasang wallpaper atau mengecat ulang, tetapi kami menciptakan suasana yang hangat dengan pernak-pernik kecil. Terutama memanfaatkan teras atap sebagai kebun sayur adalah ideku. Mas Budi, ayo kita tanam selada dan daun bawang di sini. Meskipun sibuk dengan pekerjaan paruh waktu, kami menyempatkan diri untuk membuat kebun kecil. Proses memasukkan tanah ke dalam pot, menabur benih, sangat menyenangkan. Di Jepang, semua ini diurus oleh tukang kebun. Tapi ketika aku menyentuh tanah dengan tanganku sendiri, menanam setiap benih, rasanya sangat istimewa. Setiap pagi bangun tidur, hal pertama yang kulakukan adalah naik ke atap untuk menyiram tanaman. Setelah beberapa hari, Budi bahkan lebih rajin dariku. Ayaka, seladanya sudah tumbuh tunas. Melihat Budi memanggil dengan gembira, tanpa sadar aku tersenyum. Sekitar sebulan kemudian, kami sudah bisa memanen selada dan daun bawang. Perasaan saat memakan nasi gulung yang dibuat dari daun selada pertama yang kami panen sendiri terasa sangat istimewa. Rasanya lebih segar dan manis daripada sayuran yang dibeli di pasar. Malam hari, hiburan kecil kami adalah duduk di atap, memandangi Jakarta di malam hari, dan minum teh. Kami saling bercerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Cerita-cerita kecil seperti hari ini di minimarket ada kejadian lucu perlahan menumpuk menjadi kenangan indah. Pekerjaan rumah juga kami bagi bersama. Aku mengajari Budi memasak masakan Jepang, dan Budi mengajariku memasak masakan Indonesia. Saat musim hujan tiba, kelemahan kamar di lantai atas mulai terasa. Tidak bisa menahan dingin dengan baik sehingga sangat dingin dan boros pemanas. Tapi kami justru menyikapinya dengan positif. Masuk saja ke dalam selimut hangat bersama-sama, kan? Setelah setahun, aku belajar banyak hal di kamar kos kecil ini. Ini adalah kehidupan yang tidak pernah bisa kubayangkan di Jepang, tapi sebaliknya, aku merasa bebas dan memiliki rasa pencapaian. Lebih dari segalanya, saat belajar tentang semangat hidup dan ketangguhan orang Indonesia tepat di sampingku, aku semakin yakin bahwa berada di sisi Budi adalah hal yang benar. Suatu malam saat sedang memandangi bintang di atap, Budi berkata, Ayaka, aku tidak pernah berpikir kita akan sebahagia ini. Aku merasa jauh lebih bahagia daripada saat tinggal di Jepang. Mendengar kata-kata itu, aku juga merasakan hal yang sama. Kebahagiaan tidak datang dari kemegahan, tetapi dari hati yang tahu bagaimana cara bertahan bersama. Meskipun rumah kami sempit, hati kami lebih luas dan hangat daripada hotel manapun. Aku percaya bahwa nilai-nilai berharga yang kupelajari di kamar kos kecil ini akan menjadi aset besar untuk kehidupanku di masa depan. Ketika kehidupan pernikahan kami di atap memasuki tahun kedua, kami telah mengumpulkan pencapaian-pencapaian kecil. Kebahagiaan terbesar adalah setiap bulan bisa membayar sedikit utang.
Melihat jumlah utang yang tadinya seperti gunung perlahan berkurang, kami merasa lebih bersemangat. Budi, selain bekerja paruh waktu, juga mulai menerima pekerjaan terjemahan. Karena tidak banyak orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, ini menjadi sumber penghasilan yang cukup baik. Aku juga terus bekerja di kedai kopi dan membuka les privat bahasa Jepang. Tak disangka, ternyata cukup banyak orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Jepang. Berkat usaha kami berdua, kehidupan kami perlahan membaik. Kehidupan di Indonesia telah membuatku menyadari semangat hidup yang luar biasa dari orang-orang di sini. Meskipun dalam kesulitan, mereka tidak pernah menyerah dan selalu bergerak maju. Itu sungguh mengagumkan, teman-teman kerja di minimarket, rekan-rekan di kedai kopi, semua orang berjuang keras untuk tujuan mereka masing-masing. Semangat orang Indonesia inilah yang membuatku semakin yakin dengan jalan yang telah kupilih. Aku masih menjaga kontak dengan teman-temanku di Jepang. Setiap kali melakukan panggilan video, mereka bertanya, "Ayaka, kamu masih tinggal di sana?" Teman-temanku mengira suatu hari nanti aku akan menyerah dan kembali ke Jepang. Tapi jawabanku selalu sama, "Terima kasih, Minami, tapi aku benar-benar bahagia." Meskipun ekonomi sulit, jiwaku benar-benar kaya. Mendengar jawabanku, awalnya teman-temanku tidak mengerti, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka perlahan memahami perasaanku. Sepupuku, Yumi, bahkan bertanya lebih terus terang, "Ayaka, kenapa kamu memilih orang Indonesia, apalagi dalam keadaan sulit seperti itu? Kembali ke Jepang, kamu bisa bertemu dengan banyak pria yang lebih baik." Setiap kali menerima pertanyaan seperti itu, aku menjawab dengan lebih yakin, "Kak Yumi, meskipun ada yang memberiku 10 miliar yen dan memintaku menikah dengan seorang tuan muda dari Jepang, aku tidak akan setuju. Bagiku, kehidupan di samping pria Indonesia yang penuh utang ini adalah hal yang paling berharga dan paling membahagiakan." Jawaban itu bukan sekadar pernyataan cinta, itu adalah sebuah deklarasi penuh keyakinan setelah aku menyadari arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan uang, ketenaran, atau rumah besar, melainkan kepercayaan, keyakinan, dan hati yang positif satu sama lain yang merupakan kebahagiaan sejati dalam hidup. Mempelajari sejarah Indonesia, aku juga merasakan banyak hal. Kekuatan terpendam sebuah negara yang bangkit dari puing-puing perang untuk menjadi salah satu ekonomi dinamis di dunia sungguh luar biasa. Ketangguhan dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh orang Indonesia dalam proses itu adalah karakteristik yang kulihat pada Budi. Itulah hal istimewa yang tidak bisa kutemukan pada pria-pria Jepang. Hubunganku dengan Ibu Budi juga perlahan membaik seiring waktu. Awalnya beliau curiga dan waspada terhadapku. Tetapi ketika melihatku tulus mencintai Budi dan bersama-sama melewatinya kesulitan, beliau mulai membuka hatinya. Awalnya tante khawatir sekali, tapi sekarang sepertinya si Ayaka ini memang orang yang baik untuk Budi. "Kamu pasti juga sudah banyak berkorban ya?" Satu kalimat itu darinya membuatku sangat bahagia. Sudah 5 tahun berlalu, sekarang kami telah pindah ke sebuah apartemen kecil. Meskipun bukan apartemen mewah, di hati kami ini lebih megah dari istana manapun. Utang-utang kami juga hampir lunas dan sekarang kami bisa merencanakan masa depan. Kami ingin punya anak dan tujuannya adalah pindah ke rumah yang lebih besar untuk tinggal bersama anak-anak kami. Tapi yang terpenting adalah, seperti Indonesia yang bangkit dari perang, kami juga telah memulai dari sebuah kamar kos kecil untuk menuju hari esok yang lebih cerah. Ketangguhan, cinta, dan makna kebahagiaan sejati yang kami pelajari dalam proses itu bagi kami adalah aset yang lebih berharga daripada kekayaan apapun. Sesekali masih ada yang bertanya, mengapa aku menikahi orang Indonesia, mengapa aku mencari susah sendiri. Setiap kali seperti itu, aku dengan tenang menjawab, meskipun ada yang memberiku 10 miliar yen, aku tidak akan punya pilihan lain. Bagiku, kehidupan ini di samping pria ini adalah hal yang paling berharga dan paling membahagiakan di dunia. Dalam kata-kata itu, terkandung sebuah keyakinan yang melampaui cinta. Aku telah menyadari bahwa bukan uang atau rumah yang membawa kebahagiaan, melainkan kekuatan dan keyakinan untuk hidup bersama yang membawa kebahagiaan sejati. Aku percaya bahwa pilihan dan kehidupanku hari ini juga memberikan sedikit keberanian dan penghiburan bagi seseorang di luar sana.